yang pada penentuannya adalah mereka yang berprestasi dan menang agak mutlak begitu ya untuk bupati dan wali kotanya. Nah, oleh karena itu kita tunggu aja lah pada posisi itulah kita semua ya, Bu Mega seperti apa maunya. Ya, Mbak Eva, saya menarik pernyataan dari Mas Hanta Yuda begitu ya. Kalau melihat pergerakan dari PDI Perjuangan tadi Mbak Eva sudah mengatakan last minute. Kalau last minute ujung-ujungnya ternyata berbelok juga ke Pak Ahok, apakah memang ini akan ada arah ke sana juga, Mbak Eva? Dari yang saya tahu di proses internal tidak ada nama Ahok ya, yang diusulkan oleh organisasi PDI Perjuangan. Karena memang beliau sebagai orang yang tidak pegang KTA, ini beda dengan Mbak Risma, Ganjar dan Mas Hasto ya. Kalau yang dari internal KTA, yang mempunyai KTA, bisa nggak perlu pendaftaran. Tapi kalau dari luar, seperti Pak Yusri dan seterusnya, proses mekanismenya harus daftar dan dia tidak masuk di dalam yang disodorkan untuk dipilih Bu Mega karena tidak mengikuti mekanisme organisasi. Oke. Dan Ibu jangan dipisahkan dari PDI Perjuangan lah. Masa berkali-kali ngomong, ya, mungkin saya urusannya dengan Ibu, nggak mau dengan PDI Perjuangan. Tuh, gimana sih? Bu Mega pasti konsultasi terus-menerus lah dengan. Jadi tersinggung dengan pernyataan Pak Ahok tadi ya, Mbak? Ya, aku aneh juga cara mikirnya beliau bahwa ketum-ketum lalu PDI Perjuangan nggak perlu diajak ngomong, nggak perlu diajak komunikasi, urusanku dengan ketum loh. Sebagai ketum bukan sebagai Bu Mega doang gitu ya, loh. Mbak Eva, terlalu yakinkah seorang Ahok tadi dalam ucapannya seperti itu, Mbak? Memang kalau dari bahasa tubuh Ibu sejak awal memang beliau pengennya ke Ahok loh ya, terus terang. Tapi sinyal-sinyal itu kan tidak dibaca oleh Ahok. Dan Ahok dengan arogan, maaf ya, dengan PD-nya lah. Kemudian merasa tidak perlu mekanisme partai. Aku tidak mau diusung, hanya mau minta dukungan saja dan seterusnya. Jadi semua SOP, semua konstitusi partai yaitu yang ada di ADART tidak diindahkan dan nggak bisa lah kemudian konstitusi atau ADART SOP yang berlaku di seluruh Indonesia untuk semua orang harus dirubah oleh PDI Perjuangan hanya oleh seorang Ahok ya. PDI Perjuangan bisa bisa dimaki lah oleh internal PDI Perjuangan. Loh, aja apa ini kok diskriminatif gitu. Jadi tampaknya prinsip-prinsip itu yang tidak dibaca oleh Ahok dan juga teman-teman yang lain ya. Bagi kita PDI Perjuangan mengikuti mekanisme dan juga aturan-aturan yang dibuat tanpa diskriminasi. Ini Mas Tobas tadi Mbak Eva mengatakan ya memang kalau dari awal-awal kan Ibu kan memang sepertinya pengennya kan memang sama Ahok gitu kan. Tapi Mbak Eva tadi mengatakan ya, tapi Ahok nggak memiliki prinsip-prinsip yang untuk biar dia tuh bisa klop lah sama Bu Mega seperti itu. Jadi salah nih Pak Ahoknya begitu. Gini, memang masing-masing partai politik punya mekanisme internalnya masing-masing yang mungkin saja berbeda-beda gitu ya. Nah, awalnya kan memang Pak Ahok ini mengarahnya ke arah independen ya, perseorangan, sehingga pada saat itu Pak Ahok berpikir bahwa ya sudah, saya sekarang sudah ada inisiatif dari teman Ahok mengupal KTP, saya ikut jalur itu, tidak terpikir untuk mengikuti mekanisme partai politik yang memang sudah dibuka. Pak Ahok kan tidak mendaftar ke partai politik manapun, termasuk juga Nasdem pun juga tidak mendaftar. Betul. Ya, tapi kalau di Nasdem misalnya, kita meskipun juga membuka pendaftaran, membuka penjaringan, tapi kita pun juga boleh untuk melakukan kegiatan yang aktif, menjaring, mencari, mengajak dan mengundang tokoh-tokoh yang kita pandang sebagai tokoh-tokoh yang potensial, yang layak untuk kita dukung memimpin suatu provinsi, kabupaten atau kota. Nah, itu di internal Nasdem. Di partai lain mungkin berbeda. Nah, pada saat itu memang pikirannya seperti itu. Nah, kalau sekarang ini sudah berjalan kan, artinya mau aja nih pasti ikut mekanisme partai gitu? Bukan. Jadi maksudnya begini, ini sekarang sudah berjalan, mekanisme internal di partai politik lain mungkin juga sudah berjalan, termasuk di PDI Perjuangan. Ya sudah, ya sekarang tinggal bagaimana partai politik yang ada ini melihat dinamika yang ada, apakah memang perlu harus mengikuti prosedur yang ketat ini, ataukah ada diskresi-diskresi lain yang bisa dikeluarkan untuk calon-calon tertentu. Tapi itu kembali ke partai politik masing-masing. PDIP perlu nggak sih bergabung dengan Basuki Cahayapurnama? Gini, kalau menurut saya, Pak Ahok ini adalah sosok yang kita harapkan bisa melanjutkan apa yang telah ia lakukan selama ini, yang kita anggap berhasil dan bermanfaat bagi banyak orang dan melakukan perubahan yang besar di Jakarta.
tentunya kalau semakin banyak pihak, baik itu masyarakat ataupun juga partai politik yang mendukung orang baik, kenapa tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau yang lain pun bergabung, itu menurut saya sangat baik lah. Ini semata-mata agar apa yang sudah kita rasakan selama ini sebagai warga DKI ya, itu bisa dilanjutkan, itu saja. Sederhana kok, sederhana. Ada informasi yang berkembang pada saat di dalam kendaraan yang tadi sudah dikeluarkan sedikit oleh Mas Hanta, Ibu Mega berpesan kepada Basuki Cahayapurnama untuk menghormati mekanisme 4 mekanisme partai politik dalam menjaring sebuah kontestasi politik di Pilkada DKI Jakarta begitu. Artinya kalau misalnya menurut Anda Ibu sampai mengingatkan itu kepada Ahok, berarti pilihan bukan ke Ahok dong, karena kan Pak Ahok kan tidak mengikuti mekanisme partai. Ya kita bisa menafsirkan apapun lah ya, baik dari bahasa tubuh, bahasa verbal dan sebagainya, bisa macam-macam tafsirannya. Tapi yang jelas kalau menurut saya ya ini masih berlanjut ya, ini masih dinamis. Kita juga seperti kata Mbak Eva tadi, untuk PDI Perjuangan juga masih menunggu keputusan dari ketua umumnya. Ya meskipun juga pasti ada masukan-masukan dari DPP PDI Perjuangan yang lain, tapi masih dinamis lah. Kita juga belum tahu bagaimana. Optimistis masih terbuka begitu Mas Taufik. Ya, dan yang pasti sekali lagi saya harus tegaskan bahwa kita dengan 3 partai senang, menambah partai senang juga. Jadi everybody happy. Oke. Mas Hanta, pernyataan dari Mbak Eva tadi tampaknya menjawab pertanyaan dari Mas Hanta begitu. Kalau bandulnya ternyata ujung-ujungnya ke Ahok, ya ini berbahaya juga. Tapi Mbak Eva sudah memberikan sinyal tidak ada tuh nama Pak Ahok yang diusung gitu selama ini dalam rapat internal. Gitu. Berarti lebih jelas dalam Mbak Eva. Tapi sebelumnya kan selalu ada 3 pintu ya kalau kita ikutin, disampaikan oleh Pak Bambang Deha. Ada pintu yang penjaringan, ada yang dari semacam hak prerogatif ketua umum, dan ada 3 menurut saya. 3 itu buat Bu Risma yang kader, kemudian yang bisa yang itu, umum, yang umum tadi, yang Pak Yusril, bisa siapa? Pak Ahok dan sebagainya. Seperti masih ada pintu kalau saya membaca dari perkembangan pintu yang terakhir itu kan, pintu yang ya ada 3 kan? itu ya dari ketua itu yang menentukan pintu terakhir. Ya kalau yang menentukan memang Ibu Mega, semuanya bisa diambil dari manapun. Tergantung menurut saya adalah PDI Perjuangannya seperti apa. PDI Perjuangan Ibu Mega yang akan menentukan seperti apa. Nah kalau kita lihat, saya ingin sedikit menyinggung soal 7 partai politik ini ya, 7 ini koalisi kekeluargaan ini belum tuntas. Yang menentukan sebenarnya dalam kontestasi politik elektoral itu adalah kekuatan figur, mana elektoral figurnya. Yang itu kan belum dibahas sama sekali. Tidak, figurnya. yang belum diusung sebesar sama sekali. apapun koalisinya, kalau tidak mengusung figur yang tepat, yang kuat, yang memiliki prospek elektoral yang kuat, menurut saya itu faktor nomor 2. Faktor nomor 1 kekuatan figur. Faktor yang nomor 2 ada daya dukung dari mesin politik dan logistik tentunya. Nah itu yang belum menurut saya, yang belum namanya, karena orang masuk dalam bergabung dengan PDIP itu yang salah satu motifnya yang tadi sempat Mas Arief singgung, minta singgung juga soal P3 dan PKS, itu adalah nama Bu Risma yang disebutkan. Nah ini yang menurut saya juga terlalu dini apa jangan-jangan Mas Hanta untuk menurut saya tidak ya, komunikasi politik ya, komunikasi di awal. Cuma kalau dengan saya juga tidak percaya Pak Bambang Deha melakukan manuver personal atau faksi saja, nggak mungkin di PDIP seberani itu, representasi partai, dan sudah terkonfirmasi oleh Mbak Eva tadi ya, itu juga bagian dari partai dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya memang kalau PDI Perjuangan akhirnya memang di luar Pak Ahok, itu jalurnya lurus, tegak lurus dengan apa yang terjadi kemarin, karena sudah harus begini dan seterusnya. Tapi kalau kemudian menukiknya tajam sekali itu, kalau kemudian akhirnya kembali Pak, meskipun itu ya dalam politik bisa saja sesuatu yang tidak ada yang tidak mungkin kan, bisa saja kembali ke mekanisme itu semua. Tetapi yang penting menurut saya adalah partai-partai itu menghadirkan yang terbaik bagi warga Jakarta itu. Saya setuju jangan dikumpulkan semuanya di DKI. Ahok dalam segala kekurangannya punya potensi sebagainya, Pak Ibu Risma dan segala kekurangannya ya, Jawa Timur lah nanti ya, gitu tetapi perlu pembanding menurut saya. Kalau mendapatkan rival yang kompetitif, figur yang sepadan, maka Pak Ahok dengan waktu sisa 7 bulan atau 6 bulan ini akan semakin gencar, kinerjanya semakin mantap, dan itu akan menguntungkan rakyat Jakarta. Tapi kalau dimunculkan oleh figur yang lemah, maka Pak Ahok tidak terpacu juga, sehingga menurut saya itu juga penting ya dalam kontestasi tadi. Jadi Pak Ahok mau terlihat kuat, gagah di samping yang kuat dan gagah juga, sehingga orang ingin terlihat cantik, dia akan semakin mempercantik dirinya.
bukan bersanding dengan orang yang tidak cantik. Oke, Mas Hanta, koalisi kekeluargaan sudah terbentuk ya menghadapi koalisi kecil yang tadi kalau kata Taufik Basari adalah rumah tangga kecil lah begitu mungkin ya. Ya memang ini sama-sama membutuhkan. PDIP membutuhkan dari irisan konstituennya lebih banyak mendukung Ahok misalnya. PDIP punya hitungan kalkulasi politik yang harus tajam, tidak mau kalah di Pilkada DKI karena berpengaruh pada 2019 nanti. Pun sebaliknya Pak Ahok juga tidak hanya di proses kandidasi, tapi dalam proses pemenangan. Cuma yang harus dipikirkan semua ini, suka atau tidak suka, saya bicara politik, 2019 ini, siapapun gubernur DKI ini akan dihitung sebagai capres atau cawapres 2019. Jadi berpengaruh ya? Nah, sedikit saya menguasakan ini sedikit ya, politik ya. Sekarang Pak, yang menarik ya, ini urusan internal PDIP, tapi kita konteksnya konstelasi politik. Bagi singkat saja Mas. Ya, bagi Jokowi dan PDIP relasinya, Pak Jokowi posisi tawarnya naik karena tidak bergantung lagi dengan PDI Perjuangan, karena sudah punya teman baru bernama Golkar. Dalam konteks ini, PDIP juga bisa memain yang sama. Kami juga, misalnya PDIP juga tidak bergantung pada kekuatan figuritas Jokowi di 2019. Juga memunculkan nama Risma. Kan menjadi menarik, posisi tawar PDIP juga menjadi semakin tinggi dalam konteks 2019. Maksud saya adalah, kalau muncul nama Risma, lalu menang, itu akan diperhitungkan di 2019 juga. Tapi Pak Ahok maju juga sama. Jadi ini menurut saya tidak bisa dibaca DKI. Membaca DKI adalah membaca Indonesia. Mudah-mudahan yang terbaik lah kira-kira. Tunggu tanggal mainnya aja Mas Taufik ya. Mbak Eva Sundari, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami dan memberikan pemaparan ya, penjelasan juga terkait dengan topik diskusi kami pagi ini. Ya, kita akan kembali pemirsa, nanti kita akan bahas informasi mengenai polemik lembar kerja siswa atau LKS di sebuah sekolah dasar. Ini kabarnya ada yang mencetak salah yang nanti akan memimpin DKI Jakarta. Itu juga kita lakukan dan masyarakat juga mengamati sebenarnya dari ketiga calon ini yang paling tepat dan paling dibutuhkan untuk masyarakat siapa sih sebenarnya. Pak Taufik, kalau misalnya kita amati satu persatu deh Pak Taufik, tolong mungkin dianalisa dari profil masing-masing ketiga calon ini. Kalau misalnya yang pertama dari Bu Risma sebenarnya, apa sifat-sifat unggul dari Bu Risma yang kemudian bisa cocok untuk menjadi pemimpin DKI Jakarta? Jakarta tuh kan butuh gubernur yang leader, pemimpin ya. Harus butuh gubernur yang pemimpin, yang tegas, keras, dan juga punya visi ke depan dan dengan hati. Dengan hati artinya jangan niatnya menggunakan posisi gubernur buat batu loncatan. Kalau niatnya atau maksudnya untuk batu loncatan, maka dia akan bermain dengan bermacam program, pencitraan, ini itu segala macam. Akhirnya ya tujuannya bukan untuk warga Jakarta, itu dulu. Nah, dari sisi ini menurut saya Ibu Risma sih memenuhi ya. Beliau juga keras, tegas, dan beliau nggak kasar. Pak Ahok itu saya berulang kali mengatakan beliau tegasnya, kerasnya suka. Yang saya nggak pikir, yang saya nggak suka dan nggak benar itu ya kasarnya itu. Kenapa sih mesti kasar? Ya. Itu satu ya. Jadi kalau orang bilang dia hebat, saya sih ukurnya gampang. Gubernur yang membangun Jakarta dari kampung, the big village menjadi metropolitan, Ali Sadikin. Itu aja acuannya. Baik. Kalau kita misal balik lagi, tadi sempat Bu Risma dikatakan ada beberapa kelebihan yang dikatakan cocok. Pak Ahok juga sekarang memimpin DKI Jakarta dan pembangunan kemudian sempat berjalan juga, terbukti juga. Sekarang Bang Sandi Uno nih kita analisis Pak Taufik. Sebenarnya apa sih kelebihan-kelebihan yang cocok sekiranya untuk menjadi pemimpin DKI Jakarta? Pak Sandi Uno mestinya ya bahwa dia tidak ngotot gitu, boleh-boleh saja asal dia keras. Keras tuh kalau bilang A ya jadinya A. Nah bilang A jadinya A tidak harus pakai uratnya keluar juga boleh ya gitu sambil senyum. Tapi kalau A ya A gitu. Nah kalau Pak Sandi Uno bisa melakukan itu mestinya oke gitu. Nah, kalau tadi kan Pak Taufik sudah menganalisa ketiga calon tersebut, tapi nanti saya mau tanya ke teman-teman saya relawan ini, pendapat mereka nih dengan lawannya seperti apa? Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Ke Jakarta seperti apa? Saya sekarang sedang menjadi ketua umum Yayasan Kebun Raya Indonesia. Ini memang rencananya mau dibawa Bu ya? Mau di sudah ada komunikasi Bu Risma rencana mau ketemu Ibu di Jakarta? Di Jakarta ada cerita. Ibu, pertemuan aja. Katanya mau ketemu.
Bu Risma mau ketemu Ibu Jakarta kemarin menyampaikan bahwa dalam waktu itu ketemu Ibu. Gimana aku juga kan? Aku kan nggak bisa kemudian ngadu warga Surabaya dengan warga Jakarta kan? Gimana coba? Jadi apakah ya nanti Tuhan lah yang menentukan. Aku harus gimana? Gimana kan nggak mungkin. tapi dukungannya semua kemarin ngomong Bu ini untuk Indonesia. Saya ke Jakarta tuh katanya untuk Indonesia. Terus aku ngomong ya orang Surabaya sendiri apa bukan bagian Indonesia? Bukan bagian dari Indonesia. Kan jadi aku nggak bisa jawab kan. Kalau ditanyakan orang di sana diharapkan, orang di sini nggak boleh. Terus aku gimana? Masa aku dipecat? Sudahlah, nanti Tuhan yang ngatur. Ibu bersedia nggak Bu kalau misalnya dari aku nggak pernah ngomong bersedia kan. Aku jalani takdirku, aku nggak pernah ngomong loh. restu dari Bu Mega, Bu. Ya Bu Risa, teman-teman saya relawan-relawan ini akan nanti berjuang mati-matian untuk mendukung calon-calon dari mereka. Nah, di sini Bang Sandi Uno dari Bang Laja, Pak Ahok dengan Mas Singgih dan Bu Risma, ada Mas Iwan di sini. Tapi sekarang kita games dulu deh, mungkin dari Mas Laja ya. Kemudian selain pasti memahami benar mengenai Bang Sandi Uno ini seperti apa, tapi juga harus tahu ya lawan itu seperti apa. Saya kasih satu kata mengenai Pak Ahok, apa? Inkonsisten? Inkonsisten misal. Langsung kritik. Bu Risma? Berkelas, oke. Kalau Mas Singgi, satu kata untuk Bang Sandi Uno? Pencitraan. Wah, pencitraan pemirsa. Bu Risma? Pekerja, oke. Udah kelihatan ya pemirsa. Oke, dari Mas Iwan, satu kata untuk Bang Sandi Uno? Ganteng. Bener sih, oke. Pak Ahok? Penguasa. Oh, jadi sebenarnya pemirsa, kata per kata itu juga sebenarnya sudah melihat bahwa kemudian kecenderungan nanti ke arah mana. Jangan-jangan kemudian Bu Risma ke Bang Sandi Uno, kita nggak tahu ya. Tapi kemudian first impression atau first word dari seseorang tersebut memang menjadi penting ya Pak Taufik ya. Kalau kita menyebut kata Pak Ahok atau kita menyebut Bang Sandi Uno dan kemudian Bu Risma. Ini persepsi yang masyarakat tangkap, mereka tangkap pada saat kemudian tokoh-tokoh tersebut kemudian muncul depan publik. Tapi apakah harus hanya sebatas itu? Kalau dalamnya kan kita nggak tahu, Pak Taufik. Bagaimana kemudian kita bisa memahami dalam-dalamnya juga dari tokoh ini? Gampang kok, itu gampang banget. Jadi saya ingin bahas dulu ada gini ya. Kan saya sebut tadi Pak Ahok juga leader, Bu Retno 5 dan sebagainya. Leader yang benar itu yang gimana sih? Gitu ya. Tadi disebut, ada juga leader yang penguasa, ada. Nah, leader yang benar adalah leader yang mampu membuat follower atau stakeholdernya trust dan respect. Nah, Ibu Risma mampu membangun trust dan respect bukan hanya untuk orang Surabaya, orang Jakarta. Trust dan respect itu menggambarkan kualitas dari nilai-nilai dia dan kapasitas dia selama dia melakukan tugas peran sebagai gubernur. Ya. Nah, kalau kita kualitas orangnya kayak apa sih? Itu kan masalah konsistensi, kualitas dari kecerdasan spiritualnya. Dari mana? Kalau orang Jawa gampang. Kalau orang yang pagi tempe, siang kedelai ngomongnya selesai. Oke. Itu kalau aja ukurannya. Nah, Pak Ahok pagi tempe, siang kedelai nggak? Itu aja. Kan kalau misalnya kita juga melihat ya, kalau misalnya Mas Laja di sini, Mas Singgi sempat mengatakan tadi untuk Bang Sandi Uno pencitraan gitu. Dan nggak sih pencitraan ini Bang Sandi Uno kemudian olahraga, minum kopi, gimana? Bagi yang belum kenal memang dibilangnya pencitraan, mungkin ya. Tapi bagi kami yang sudah dalam kesehariannya dekat dengan Mas Sandi, saya dari 2008. Mas Sandi sangat perhatian dengan UKM. Banyak sekali teman-teman UKM yang dia bantu. Maraton sudah dia jalani, boleh dicek. Boston Marathon, London Marathon, Tokyo Marathon sudah dijalanin. Bahkan dari maraton tersebut Mas Sandi menciptakan beberapa tahun yang lalu beralih untuk berbagi, di mana setiap kilometer yang dia tempuh itu ada sumbangannya untuk orang-orang yang akan kita berikan bantuan. Jadi sehingga kalau misalnya kita di sini melihat seorang sosok Sandiaga Uno pada saat sekarang ini, bagi yang belum mengenalnya mungkin akan berpikiran seperti itu. Tapi kenyataannya ini sudah dilakukan dari lama. Di Kadin pun beliau menjabat sebagai Wakil Ketua UMKM dari 2010 sampai sekarang. Dan kemarin dia baru mengundurkan diri sebagai bentuk konsistensinya dia yang menyatakan bahwa Kadin tidak boleh berpolitik sehingga dia mundur. Dan dia sekarang sudah
tahun lalu sudah mundur dari 19 jabatan di perusahaannya. Oke, kalau misalnya Mas Inggi nih, kalau misalnya ada juga tadi dikatakan bahwa Pak Ahok first word-nya inkonsisten, itu gimana? Iya, kalau dibilang inkonsisten kan ini soal pilihan jalur ya, antara parpol ataupun independen. Kalau melihat ke belakang sedikit bahwa kami bikin teman Ahok kan sebenarnya kekhawatiran kami bahwa Bapak tidak bisa menjadi kandidat di Pilgub DKI 2017 begitu kan. Kami di teman Ahok adalah kendaraan alternatif untuk Bapak milih jalur yang paling ideal, gitu kan. Artinya setelah 3 parpol bergabung, buat kami ini jalan dua-duanya sama untuk menuju Bapak Pilgub DKI 2017 gitu kan. Makanya kami mengkaji beberapa keuntungan dan kerugian dan kami pertimbangkan ke Bapak. Sebelum pertemuan, sebelum Bapak bilang bahwa beliau pilih jalur partai politik, saya pikir kami sudah bertemu Bapak duluan dan mengkaji mana jalur yang paling ideal dan dipilihlah jalur partai politik. Buat kami sebenarnya bukan inkonsisten, tapi bagaimana Bapak ada beberapa memang kerugian yang dialami, misalnya jalur independen, misalnya tahap verifikasi faktual yang cukup sulit. Ya. Ya itu yang mungkin menjadi dasar Bapak milih jalur partai politik seperti itu. Oke, kalau untuk Bu Risma tadi hampir tidak ada kemudian kritik ya, Mas Ikhwan berkelas dan juga bekerja. Tapi kalau misalnya ada juga sih, kemudian saya pernah bertanya kepada masyarakat, Bu Risma ini masih maju mundur katanya gitu. Itu gimana kemudian? Maju mundur kalau posisi Bu Risma sekarang ini dia tidak menjawab maju atau dia tidak menyatakan ingin maju. Memang seharusnya begitu, seorang Risma yang sedang menjabat di sana, sedang ada di Surabaya sekarang ini, sedang mendapat amanah gitu, beliau memang harus mengatakan saya tidak ingin maju. Dan beliau kan dari sebelumnya ini kan periode kedua. Di periode kedua itu pun dalam berkampanye ataupun periode pertama, Bu Risma tidak pernah mengatakan coblos saya. Karena Bu Risma memang konsisten dalam mengatakan bahwa saya tidak mengharapkan jabatan. Ini adalah permintaan, dan sekarang ini adalah permintaan dari masyarakat Jakarta. Suara juga terus naik kan. Sekarang ini posisinya yang dari bulan Juli kemarin belum ada apa-apa, sekarang sudah cukup besar gitu dukungan dari. Buktinya hari ini yang dari Surabaya saja datang ke Jakarta untuk menyatakan dukungannya kepada Jack Lovers ini. Iya, nah makin seru ya pemirsa, dan kita akan jeda sejenak dan kembali dengan nanti sesaat lagi. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.